Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman dari komunitas Syariah Saham dan juga mungkin ada teman-teman dari komunitas lainnya. Alhamdulillah di malam ini kita bisa berkumpul bersama untuk membahas ya dan juga bersilaturahim, berdiskusi dengan Bapak Ibu, dengan para board of director nih ya Pak semua nih kayaknya ada Pak Anggun, Supanji ya Pak, kemudian ada Ibu Sise dan ada Pak Prayitna. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya dari PT apa Pak? Klinko Imaji ya, Klinko Karya Imaji, atau kalau teman-teman sudah melihat di bursa efeknya kode sahamnya KLIN atau Klin gitu ya. Ya. Klinko Karya Imaji. Nah, dari nama perusahaannya udah terbayang berarti ada karyanya, ada perspektifnya dan juga clean-nya. Berarti clean di sini berurusan dengan hal-hal yang sifatnya kebersihan seperti itu ya. Nah, kita dari Syariah Saham kemarin mengambil judulnya agak sedikit bersajak gitu, Bapak Ibu. Jadi judulnya clean utang, clear untung. Nah, kenapa kita mengambil tema seperti itu? Karena ketika diteliti, dibaca lagi, saya juga waktu itu pernah ya di awal-awal sebelum ada event ini, kita pernah ngobrol juga sama Bu Sise dan Pak Anggun bahwa Klin ini salah satu perusahaan yang utangnya sangat rendah, bahkan utang ke banknya 0, ya Pak ya. Nanti mohon dikoreksi dan nanti dijelaskan oleh Pak Anggun secara detailnya. Kemudian juga dari sisi untungnya ternyata kemarin sudah rilis laporan kuartal kedua atau semester pertama 2022. Klin ini mencatatkan kinerja yang sangat signifikan karena laba bersihnya naik sampai 5 kali lipat. Nah, nanti kita akan coba bahas, kita coba bukan investigasi, kalau investigasi kesannya jadi penyelidikan ya. Kita akan korek-korek lah, misalnya apa sih rahasia di balik Klin ini mampu untuk melipat gandakan, bahkan bukan melipat gandakan, melipat limakan gitu ya, melipat limakan laba bersihnya di tahun 2022 ini. Kita akan langsung ngobrol dengan Pak Anggun, Bu Sise, dan juga Pak Priyatna. Mungkin untuk berikutnya yang akan memaparkan dari Klinko sendiri yang akan diawali oleh siapa Pak? Pak Anggun dulu atau Bu Sise? Pak Anggun ya? Ya, Pak Anggun dulu ya. Akan presentasi ya. Mungkin apa boleh izin kita show video company profile dulu? Boleh Pak, boleh. Jadi biar teman-teman bisa. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Klinko. Baik itu mau video, kemudian presentasi, atau nanti Q&A-nya baru saya pandu lagi ya Pak ya. Oke, boleh. Waktu dan tempat kami persilakan untuk tim dari para director dari Klinko. Terima kasih, silakan Pak. Mohon diberi akses untuk share ya. Oh ya sudah, oke. Sudah bisa biasanya Pak. Sudah, oke. Bentar ya. Sebentar, Pak. Klinko, clean with color. Everyday life can never be dull because it will always entangle with the color of life. And we know exactly how to make your day even more colorful. Klinko is a brand that cleans with colors. We believe our products not only can clean your house spotless, but also can brighten your day by its lively colors. Klinko Karya Imaji was established in 2016. We focus on producing cleaning products that isn't just clean well, but also great in style.
because cleaning doesn't have to be boring. We work with excellent experts with the most innovative technology within the overall production process. Clinco has been certified as K3L products. It means our company is committed to having a conducive working place where safety, health, security, and environment is in our top list priority. We can achieve that because we apply a circular approaches into our production process. A closed-loop system production that utilizes textile waste as a raw material for each yarn on Clinco products. By taking this unique step, we believe we can support responsible consumption and production, which is stated as point 12 of SGD program. We have produced more than 17 products, which are able to meet every demand, from retail to commercial uses, for both domestic and global scale. Since 2017, Clinco products already can be found in 33 cities in Indonesia and have been exported to 7 countries in different continents. But it won't stop us from keeping introducing and challenging our products into the wider world by meeting export standards with competitive prices. Because cleaning with color is meant for everyone. With large market potential and effective sales and marketing strategies, we believe we can lead the industry for both the Indonesian and overseas market. Moreover, our product uniqueness can also change conventional cleaning tools into modern and innovative cleaning products that are good for the earth. With that in mind, we decide to expand our production area so we can achieve our vision and mission at a more accelerated pace. Ya, terima kasih, Bang Hamsi. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Next, ada pemaparan atau presentasi dari Pak Direktur Utama dari PT Clinco Karya Imaji, dari Pak Anggun Satria Supanji. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Pak Anggun mau saya share ininya, presentation deck-nya? Ya, boleh, Pak. Oke, sebentar ya. Izin ya, Bang Hamsi. Silakan, Pak. Oke, sudah bisa terlihat? Ya, sudah, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, selamat malam. Ini saya memaparkan profil dari PT Clinco Karya Imaji. Oke, yang pertama secara profil perusahaan, Clinco Karya Imaji ini bergerak dalam bidang manufacture untuk cleaning product ya, eco-friendly cleaning product. Lalu berikut profil dari perseroan, ada saya sendiri di Direktur Utama, lalu Bu Sisa Paloma sebagai Direktur Keuangan, lalu Bu Suhartati ada di Komisaris Utama, dan juga Pak Pukur Harian untuk sebagai Komisaris Independen. Jadi Clinco Karya Imaji ini berdiri sejak tahun 2016 dan kami fokus untuk memproduksi eco-friendly cleaning products, jadi alat-alat kebersihan yang ramah lingkungan. Jadi visi yang kami usung memang kita menjadi manufaktur atau produsen alat-alat kebersihan yang berkualitas dan ramah lingkungan, tetapi juga bisa mencapai taraf internasional. Lalu di misi perseroan juga kami selalu berkomitmen dalam penggunaan material yang ramah lingkungan. Dalam hal ini yaitu penggunaan material limbah tekstil melalui perusahaan afiliasi yang memproduksi benang daur ulang,
lalu kita gunakan, lalu kita olah sedemikian rupa menjadi cleaning products yang ramah lingkungan sekaligus berkualitas. Oke, untuk struktur kami sendiri, dari atas ada RUPS, lalu turun ke Board of Commissioner, ada Presiden, Direktur, dan Direktur. Kita juga didukung oleh Komite Audit, Internal Audit, dan juga Corporate Secretary. Dalam hal ini dijabat dengan Pak Prayitna. Lalu di bawah juga ada beberapa supervisor, mulai dari financial, operasional, HR, marketing, dan juga BizDev. Untuk hubungan kepemilikan perseroan, ada saya sendiri di 63 sekian persen, lalu Bu Sisa Paloma di 15 sekian persen, ada Bu Devi, Bu Paula, Pak Anton, dan publik di 17,5%. Untuk milestone yang sudah kami capai selama ini, sejak tahun 2016, kita mulai mendistribusikan alat-alat kebersihan tersebut. Untuk awal sebesar 5.000 pieces per bulan ya awalnya. Lalu kita juga dengan cepat direspon, diapresiasi oleh market ekspor pertama kalinya di tahun 2017 untuk negara Singapura dan Italia. Itu menjadi dua negara pertama yang kita berhasil ekspor produk dari Cleanco melalui skema private label. Lalu di lokal kita juga terus memperluas jaringan distribusi kami. Di tahun 2018 kita dipercaya oleh ISS, ya ini salah satu cleaning service company internasional yang juga mempercayakan kepada kami salah satu produk kebutuhan mereka, yaitu mop, ya, mop, breeze mop kalau di produk kita ini. Lalu kita juga mulai masuk ke modern market, yaitu salah satunya di Mr. DIY. Ini juga salah satu overseas company yang berpusat di Malaysia. Lalu kita juga terus merambah ke market online shop, antara lain ada Tokopedia, Instagram, dan lainnya. Lalu kita terus di tahun 2019 juga terus menambah ekspansi ekspor kita ke 7 negara, sehingga selama 4 tahun terakhir itu kita sudah ke 7 negara dengan pencapaian total pemesanan sebanyak 30 kontainer. Untuk di tahun 2020 kita juga masuk melalui vendor dari Lotte Mart dan juga Transmart. Lalu tahun 2021 kita juga melakukan kerjasama secara private label lagi dengan Hoki Supermarket di Surabaya. Ini salah satu chain store yang cukup terkenal di kota Surabaya. Lalu, seperti yang kita ketahui bersama, di tahun 2022, Cleanco sudah melantai atau go public. Ini salah satu juga tema yang ada di perusahaan kami untuk mengusung atau seiring ya dengan arahan instruksi dari Pak Presiden, yaitu dari event G20, itu kita juga harus memperkuat arsitektur dalam hal ini di kesehatan global dan juga ekonomi hijau. Nah, karena kita menggunakan ramah lingkungan, limbah tekstil, kita perannya ada di sektor ekonomi hijau. Lalu untuk salah satu value di perseroan kami juga kontribusi terhadap circular economy. Jadi karena kita juga menggunakan bahan limbah tekstil, yang mana kita tahu setiap tahunnya data yang kami terima ini ada di angka 1,7 juta ton per tahun limbah tekstil yang ada di Indonesia. Nah, ini tentu PR kita bersama ya. Jadi salah satunya di kami, di PT Cleanco ini, kita berkomitmen untuk selalu menggunakan bahan material yang ramah lingkungan, yaitu di limbah tekstil ini untuk satu produk cleaning yang berkualitas. Kita juga mendukung align dengan Sustainable Development Goals, khususnya di poin 12 tentang responsible consumption and production. Ya. Berikutnya, untuk kegiatan usaha perseroan, kita juga punya lebih dari 16 produk turunan yang terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu kain pel, serbet, dan keset. Kita juga menjual secara private label lagi, jadi ini memungkinkan untuk para klien
untuk memesan produk sesuai spek, ya, kualitas dan mungkin desain dan motif keinginan mereka. Lalu untuk alur proses produksi perseroan, tentu mulai dari bahan baku yaitu benang daur ulang, lalu kita melakukan proses jahit, ya, ada jahit, ada tufting dan lain sebagainya. Lalu kita melakukan finishing dan QC dan tentunya untuk packing. Ini beberapa contoh mesin-mesin produksi yang kami kelola saat sekarang ini. Ada mesin braiding, ini semacam kepang ya kalau bahasa sederhananya. Lalu ada juga mesin winding, mesin potong, mesin jahit tufting. Ini ada juga mesin jahit working foot. Loop end, ini untuk memproduksi mop yang ujungnya melingkar. Lalu untuk mesin obras dan juga mesin shrink. Ini beberapa contoh produk perseroan, jadi bisa dilihat di sini colorful ya teman-teman. Jadi tagline produk kita ini adalah cleaning with colors. Jadi maupun itu mop, seperti yang pertama kita punya Cleanco mop Trillian dan Buckwheat, itu juga in multicolor. Juga keset wool, ini adalah keset rumah tangga yang bahannya juga ramah lingkungan dan menyerupai wool yang virgin ya, tapi ini terbuat dari daur ulang limbah tekstil. Dan juga serbet dan juga travel mat kita yang ada di pojok kanan bawah itu selalu dengan penuh warna. Berikutnya ini untuk memperjelas, kita juga ada private label export dan private label lokal. Untuk yang ekspor ini beberapa brand luar yang kita kerjakan untuk saat ini. Ini beberapa contoh, ada Alvelage itu ada di negara Oman, lalu Delta ini ada di negara Yunani, lalu Mop Umido itu ada di negara Brasil, dan yang terakhir yang bentuknya kotak seperti batu bata itu mereknya Alpine untuk market Amerika. Untuk private label lokal ini satu yang bisa kita kerjakan di Hoki Supermarket tadi dengan brand Fine Living milik mereka. Oke, untuk kontribusi penjualan, ini data dari kami untuk tahun 2020, kita ada angka 2,7 miliar, lalu di tahun 2021 di 3,9, lalu di tahun 2022 di angka sampai dengan Juni ya, ini di angka 30 miliar sekian dengan kontribusi hampir mirip antara tahun 2021 juga dengan tahun 2022. Oke, lalu untuk perkembangan pasar domestik, untuk saat sekarang ini kita merambah di 33 kota, lalu dengan berbagai macam kategori juga ya, ada distributor, ada direct customer, dan juga kita masuk ke beberapa modern channel, lalu tentunya dengan e-commerce juga. Jadi kita juga sudah mempunyai beberapa e-commerce official shop ya, atau official store, dan juga tadi di ISS Cleaning Company Internasional. Untuk pasar ekspor, seperti tadi, kita hingga saat ini sudah ekspor ke 8 negara selama 5 tahun terakhir ini, dan menyumbang pendapatan pada tahun 2020 sebesar 32%. Berikut negara-negara yang sudah kami pasarkan, dan memang ini beberapa highlight point ya. Jadi kenapa kita juga punya strategi penjualan di ekspor, yaitu kita akan terus menambah kapasitas sehingga kapasitas produksi yang besar, karena seperti kita tahu minimum order quantity untuk ekspor adalah per kontainer ya, dan paling kecil di 20 feet container, paling besar di 40 feet I-cube container. Jadi dengan lead time yang cukup tidak terlalu lama, jadi biasa kita akan menyelesaikan order dalam waktu 3 minggu hingga 1 bulan, sehingga harus punya kapasitas produksi yang besar. Lalu tentunya karena material kita ramah lingkungan, jadi ini menjadi daya tarik tersendiri untuk pasar ekspor. Lalu produk kami juga berwarna-warni yang menarik, dan ini juga perlu dicatat karena kita tanpa pencelupan warna. Jadi memang dari asli limbah bahan bakunya sudah berwarna yang kita pilah untuk jadi benang daur ulang, lalu benang daur ulangnya yang kita olah. Gitu ya. Lalu untuk skema private label tentu bisa di-customize secara spek, packaging, ukuran, berat, kualitas, dan lain sebagainya.
Lalu untuk pengiriman tepat waktu juga salah satu key point yang penting untuk pasar ekspor karena jarak yang sangat jauh. Jadi kalau kita ada delay sedikit saja itu membuat delay sampai ke negara tujuan makin panjang. Lalu yang terakhir tentunya cost kompetitif. Ini salah satu strategi juga yang kita jaga. Karena kalau kita bicara pasar ekspor berarti kita bersaing ya dengan negara-negara lain di dunia ini, sehingga kita perlu cost kompetitif yang bukan hanya secara lokal tapi secara global juga kita memastikan harus cost kompetitif. Oke. Untuk strategi-strategi yang kami usung di Perseroan, tentu yang pertama inovasi produk. Jadi kita terus akan menginovasi produk, walaupun ini merupakan daur ulang limbah tekstil, tidak menutup kemungkinan bahwa inovasi produk terus bisa dikembangkan dengan SDM dan proses R&D yang continuous. Lalu kita juga melakukan diferensiasi pasar dan distribusi juga. Jadi kita all segment akan kita pasarkan juga. Lalu memperluas jaringan distribusi dari 33, kita mempunyai target paling tidak minimal mencapai di 46 kota. Dan juga aplikasi ya, untuk mengaplikasikan teknologi informasi mulai dari order management, lalu inventory management, dan supply availability management yang terkoneksi secara real time. Ini juga memastikan pasokan kita supaya tidak terlambat untuk masuk ke distributor maupun ke retail. Untuk berikutnya, kita juga terus memperluas segmen B2B. Nah, ini B2B juga cukup penting ya pertumbuhannya di pasar Indonesia tentunya, karena kita tahu bahwa ini seiring dengan hospitality, seiring dengan properti yang terus saya rasa bertumbuh, walaupun ada masa-masa di mana itu ada stagnan gitu ya, terutama waktu pandemi. Nah, sekarang sudah menjadi endemi, tentu bidang-bidang ini akan terus bertumbuh subur di Indonesia. Nah, seiring dengan itu tentu permintaan dan penggunaan alat-alat kebersihan akan selalu terus meningkat dari waktu ke waktu. Lalu berikutnya juga private label, sekali lagi untuk menjangkau pasar global dengan customize yang cukup fleksibel. Lalu kita juga mencoba masuk ke market F&B dan waralaba atau franchise. Seperti yang kita tahu, F&B juga sangat membutuhkan cleaning products. Lalu kita juga terus meningkatkan kapasitas produksi. Ini yang sampai tahun 2026 kita akan terus meningkatkan hingga 30% untuk menjawab kebutuhan market. Lalu untuk competitive advantage, yang pertama tentu melalui perusahaan afiliasi, kita juga mempunyai jaringan dan menjadi pioner alat produk kebersihan yang pertama ya untuk menggunakan bahan daur ulang atau recycle textile. Lalu kita juga terus mengembangkan jaringan distribusi yang luas. Lalu kita mempunyai private label untuk menjangkau pasar global. Juga untuk masuk ke B2B ya, di sektor cleaning service yang tentunya harus memenuhi standar di Aplindo. Lalu secara manajemen yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Dan juga sertifikasi ISO yang sudah didapatkan oleh Perseroan. Untuk prospek Perseroan sendiri, ini salah satu sudut pandang ya, tentu kita align dengan tagline reuse, reduce, recycle, lalu kita juga align dengan SDG poin ke-12, lalu kita juga salah satu sektor masuk ke FMCG. Jadi cleaning equipment itu seperti kita tahu menjadi alat kebutuhan pokok ya, terutama setelah pandemi ke endemi ini menjadi salah satu alat yang sangat diperhatikan oleh masyarakat karena tingkat kebersihan yang harus ditingkatkan. Lalu kita juga punya research yang menyatakan bahwa Gen Z dan milenial akan selalu lebih aware soal cleaning. Lalu juga kita tahu bahwa pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia ini juga kontribusi terbesarnya juga melalui retail konsumsi rumah tangga. Nah, salah satunya adalah alat-alat produk kebersihan ini. Juga ini salah satu contoh untuk potensi ekspor, salah satunya, makanya negara terakhir yang kita ekspor kemarin adalah ke Amerika Serikat, ya, dengan pangsa pasar yang begitu luas. Oke.
Untuk berikutnya, untuk kinerja keuangan, mungkin saya persilakan Bu Sise untuk bisa mempresentasikan. Bu Sise, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya ingin menyampaikan tentang kinerja keuangan. Seperti kita lihat di tahun 2021 untuk penjualan bersih kita meningkat di tahun 2002. Untuk peningkatannya yaitu pencapaiannya jika kita bandingkan dengan tahun 2021 adalah 77% untuk peningkatan penjualan. Nah, untuk di laba kotor ada pencapaian sekitar 82% jika dibandingkan di tahun 2021. Nah, untuk di laba bersihnya ada peningkatan ada pencapaian 55% dibanding dengan tahun 2021. Jadi untuk tahun 2022 ini pemaparannya dari Januari sampai Juni. Meskipun demikian kita sudah mengalami pencapaian yang tadi itu laba bersih 55% dan laba kotornya 82% dan omsetnya 77%. Seperti itu. Untuk di aset, liabilitas, dan ekuitas, bisa saya jelaskan, pada tahun 2022 ada peningkatan sebesar 27 miliar. Di tahun 2021 ada peningkatan 24 miliar. Ini dikarenakan ada aset sewa, aset hak guna. Seperti itu. Nah, untuk di liabilitas ada penurunan dari 13 miliar menjadi 12 miliar. Dan untuk di ekuitas ada peningkatan di tahun 2021 ada karena ada setoran modal oleh pemegang saham senilai 10 miliar dan di tahun 2002 Juni juga ada setoran modal dari pemegang saham sehingga meningkat menjadi 14,7 miliar. Untuk proyeksi laba rugi bisa saya jelaskan seiring dengan meningkatnya masuknya dana IPO nanti, maka kita mentargetkan untuk penjualan bersih di tahun 2022 ini adalah 8,3 miliar. Untuk di tahun 2023 langsung akan naik hampir 2,5 kali lipat di angka 17,1 miliar. Untuk tahun 2024 akan meningkat lagi ke 23 miliar. Tahun 2025 akan meningkat di 27 miliar. Dan 2026 peningkatannya ke 33 miliar. Untuk laba kotor kita proyeksikan peningkatannya di tahun 2022 sekitar 1,94 miliar. Di tahun 2023 akan meningkat 3 kali lipat sekitar 4,1 peningkatannya 2 kali lipat ya. Untuk di tahun 2024 akan meningkat sekitar 7 miliar. 2000 dan untuk di tahun 2023 di 1,68 miliar, di 2024 di 3,7 miliar, di 2025 5,8 miliar dan di 2026 ke 8,8 miliar. Ya, perlu saya tambahkan juga untuk laba bersih di semester 1 ini sebetulnya jika kita bandingkan dengan semester yang sama di tahun lalu, maka kita sudah meningkat 5 kali lipat untuk laba bersihnya. Dan untuk pendapatannya sendiri di semester ini dibandingkan dengan sama semester di tahun lalu, kita sudah mengalami peningkatan sekitar 215% untuk di pendapatan. Nah, seperti itu pemaparan kinerja keuangan. Terima kasih. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit, Mang Hamsi, mengenai company update. Dan teman-teman, jadi di tanggal 9 Agustus, PT Klinko Karya Imaji mencatatkan perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia, ya. Ini adalah pada saat acara signing listing ceremony
di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus yang lalu. Ya. Nah, kita juga di bulan Agustus melakukan ekspor perdana ke Amerika. Ya, ini ke Amerika yang kontainer pertama, dan kalau nggak salah September kita akan ekspor lagi ya Pak Anggun ya, gitu ya. Di bulan September ini ya, lagi persiapan ekspor lagi. Jadi ini ekspor kita yang pertama setelah IPO ya ke Amerika, dan ini adalah progres pembangunan. Sebenarnya ada video, cuman karena ini PDF jadi saya nggak bisa putar videonya. Ini adalah pembangunan atau progres daripada pabrik baru Klinko yang rencananya akan kami resmikan untuk penggunaannya di akhir Oktober. Begitu ya Pak Anggun, Bu Sise ya? Ya, betul Pak Pra. Ya, oke. Dan terakhir ini adalah update mengenai hasil semester pertama tahun 2022 yang sudah kita sampaikan juga baik ke OJK, bursa, dan juga ke publik. Ya, demikian update dari kami, Mang Amsi. Terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Anggun, Bu Sise, dan Pak Praitna dari PT Klinko Karya Imaji ya. Tadi saya menyimak dari awal sampai akhir, benar-benar sangat menarik buat kita bersama, di mana sebuah perusahaan yang baru listing, baru tercatat di Bursa Efek Indonesia, tapi secara kinerjanya sudah sangat menakjubkan ya, karena bisa naik 5 kali lipat gitu laba bersihnya, kemudian pendapatannya pun naik, dan juga dana dari hasil IPO-nya itu sudah mulai digunakan misalnya untuk ekspansi dan juga untuk pembangunan pabrik yang baru. Nah, mungkin kita sekarang lanjut ke sesi Q&A atau tanya jawab ya Bapak Ibu. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kak Irfan Setiawan ya, Kak Irfan Setiawan. Nanti ini dari audiens dulu, nanti dari kita dari Syariah Saham juga ada beberapa pertanyaan nih Pak buat Bapak Ibu ya, untuk memperdalam diskusi kita malam ini gitu ya Pak. Jadi pertanyaan dari Kak Irfan ini juga sebenarnya tadi sudah selintas dibahas ya Pak ya, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Untuk produknya sudah ekspor ke negara mana saja, dan mungkin dari sisi porsinya atau alokasinya dari sisi seluruh pendapatan itu sampai Juni atau sampai bahkan yang terbaru misalnya Agustus itu lebih banyak ke negara mana? Itu mungkin Pak yang pertama. Untuk produknya sudah ekspor ke negara mana saja? Seperti itu Pak. Ya, oke Pak. Coba saya jawab. Jadi untuk tujuan negara ekspor kita sudah ada di negara Amerika tadi yang terbaru, lalu ada di Singapura, Yunani, Oman, lalu ada Brasil, ada Italia, dan juga Korea. Itu beberapa negara tujuan kami. Nah, untuk kontribusi penjualan, memang kita punya rencana yang cukup terukur hingga 3 tahun ke depan itu. Untuk kontribusi penjualan ekspor, kita hingga mencapai di angka 25%, Pak. Namun untuk di tahun ini memang kita masih di sekitar 15-20% kontribusinya untuk di pasar ekspor tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Anggun atas jawabannya. Jadi teman-teman, sudah ada 7 negara ya yang tadi disebutkan, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia Timur, yang terbaru ke Amerika ya Pak. Karena Amerika. tadi berdasarkan riset juga, Amerika ternyata impor produk kebersihannya itu sangat besar nilainya, dan di sini Klinko berusaha untuk mengisi ya, filling the gap di situ, mengisi celahnya. Kalau memang bisa dari kita, kenapa tidak dicoba gitu ya Pak ya? Betul. Terima kasih jawabannya Pak Anggun. Kemudian dari Mas Hari Murtado, pertanyaannya adalah apakah produk-produk, mungkin saya tambahkan ya, apakah produk-produk dari Klinko atau Klin ini sudah termasuk GRS ya, GRS atau Global Recycle Standard. Nah ini juga saya belum mengenal istilahnya, mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan. Apakah sudah termasuk Global Recycle Standard untuk produk-produknya? Mungkin Pak, silakan. Nah, ya Pak, itu memang sedang kami proses Pak sekarang. Jadi setelah mendapat sertifikasi ISO, lalu kita sekarang berlanjut ke
sertifikasi GRS atau Global Recycle Standard itu memang sedang dalam proses kita mengurus sertifikat GRS tersebut, Pak. Nantinya dengan sertifikat GRS itu memang kita akan lebih lagi leluasa untuk memasarkan produk kami ke ekspor. Karena bukan hanya itu adalah semacam keabsahan gitu, tetapi juga memang dari segi import tax dari negara penerima barang kita itu akan mengalami penurunan untuk insentif dari pemerintah mereka, asalkan dari pihak kita, Klinko mempunyai GRS, lalu customer klien kita juga mempunyai GRS. Karena GRS ini online system di internasional, maka mereka bisa klik di information system mereka, lalu mereka bisa apply keringanan pajak atau bahkan 0% pajak. Oke, terima kasih Pak Anggun. Itu jawabannya buat Mas Hari Murtado, semoga bisa menjawab ya. Jadi nanti kalau sudah terstandar global, maka selain dari kita bisa ekspansi juga ada keringanan pajak ya Pak ya, sampai Betul. bahkan 0% ya, bebas pajak begitu. Nah, Ya. itu juga menarik ya buat prospek dari emiten atau perseroan atau perusahaan. Nah, mungkin sekarang pertanyaan spesial ya dari kami Pak, dari Syariah Saham nih buat Bapak Ibu ya. Sekaligus juga nanti sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya. Pertanyaan pertama adalah mungkin setelah IPO ya, setelah penawaran saham perdana pasti didapatkan dana hasil penawaran tersebut, dan sampai sekarang dana tersebut digunakan alokasinya untuk apa saja, sesuai prospektus seperti apa. Progresnya mungkin bisa lebih didetailkan atau dijelaskan lagi Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Untuk penggunaan alokasi dana IPO memang sudah kita mulai Pak. Yang pertama itu untuk pembangunan pabrik baru yang tadi diupdate di slide yang kami tampilkan, itu dengan luas sekitar 4.000 meter persegi, itu sekarang tinggal beberapa persen saja progresnya, yaitu target penyelesaiannya di akhir Oktober di tahun ini. Lalu kita juga akan siap berproduksi di bulan November, Pak. Jadi permesinan juga sedang kami siapkan, instalasi juga sedang paralel kami siapkan di luasan pabrik baru dengan 4.000 meter persegi tersebut. Lalu penambahan mesin itu juga sedang kita proses sekarang ini, sudah mulai kita beli, sudah mulai ada yang datang juga untuk siap instalasi. Itu akan meningkatkan kapasitas produksi dari, kalau secara berat dari 126 ton menjadi 224 ton, atau secara pieces dari 18.500 pieces menjadi 125.000 pieces. Jadi memang cukup berlipat ganda gitu Pak ya, karena tadi saya jelaskan di awal memang kita harus siap dengan kapasitas supply yang cukup besar karena kita melayani baik lokal atau domestik dan ekspor. Dan tentunya ekspor ini kita selalu hanya diberi window yang cukup cepat untuk supply atau memproduksi menyelesaikan satu kontainer. Perlu kita ketahui itu satu kontainer itu untuk produk yang kami sudah pernah kerjakan untuk refill mop itu sekitar 30.000 pieces, Pak. 30.000 sampai 35.000 pieces hanya dengan waktu kurang lebih 3 minggu. Itu per satu kontainer. Kalau kita dapat 2 kontainer atau 3 kontainer tinggal dikalikan. Nah itu jadi kita mesti siap dengan kapasitas produksi yang besar. Lalu tentunya juga untuk modal usaha, mulai dari pembelian bahan baku, persiapan pembelian bahan baku, lalu biaya marketing, untuk perluasan jaringan distribusi, termasuk marketing tools, armada, lalu juga berbagai macam investasi di segi promosi, di online shop, dan lain sebagainya, itu tentu juga memerlukan dana yang cukup untuk kita injek ya ke divisi marketing supaya penjualan kita sesuai dengan harapan-harapan kami atau proyeksi-proyeksi kami yang ada di prospektus. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, menarik sekali Pak. Jadi memang tadi ya, ternyata teman-teman ketika misalnya permintaan produk itu semakin gencar,
Ya, harus diimbangi dengan supply ya Pak ya. Supply-nya yang harus lebih cepat lagi gitu, karena mungkin batas waktu juga ya Pak ya. Kalau misalnya lewat waktunya mungkin sudah bisa saja tidak diserap pasar gitu ya Pak ya. Jadi nanti memang harus menyesuaikan dengan percepatan atau disebutnya turnover ya. Turnover barangnya itu benar-benar harus terus bergulir begitu, dan harus terus Bergulir, ya. gitu ya. Nah, dari hasil ekspansi tadi ya, sambil nunggu pertanyaan lagi ya Pak ya. Dari hasil ekspansi tadi kira-kira bisa dikalkulasi nggak Pak? Misalnya sekiranya kalau misalnya pabrik itu sudah jadi, kemudian strateginya sesuai dengan perkiraan, kira-kira di tahun depan 2023 ini strategi atau targetnya bagaimana nih Pak ke depannya? Apakah misalnya kira-kira naiknya akan berapa kali lipat bisa ditakar dari sekarang? Ya, sesuai dengan proyeksi Pak, jadi di tahun 2023 ini kita mentargetkan penjualan di angka 17 miliar, sehingga itu 2 kali lipat dari tahun 2022. Nah, ini memang suatu proyeksi yang mungkin di sebagian pihak bisa dikatakan cukup optimis atau cukup ambisius, tetapi sebetulnya ini bukan hanya angka yang supaya menarik atau tinggi, nah, tapi memang perlu kita sadari bahwa PT Glenco Kara Imaji ini memang dia dalam proses pertumbuhan yang cukup signifikan. Jadi artinya grafik pertumbuhan perusahaan kami ini memang berada di stage awal, Pak. Jadi makanya di situ kita memang akan boosting penjualan awal itu memang akan cukup signifikan. Namun tentunya di tahun-tahun berikutnya ya pasti kita tidak bisa terus berharap penjualan yang senantiasa setiap tahun 2 kali lipat. Kalau seperti itu terus jelas itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Tapi dalam hal ini memang kita berada di stage awal. Lalu yang kedua, karena memang tren dari recycle material atau material terbarukan, gitu ya, ini adalah secara signifikan dibutuhkan oleh global. Artinya yang kita sudah pernah sering kali dengar adalah energi terbarukan, gitu kan Pak. Nah, sebetulnya setelah energi terbarukan itu next step-nya itu adalah material yang terbarukan dalam berbagai sektor ya, mau itu plastik, mau itu paper, kertas, atau termasuk di tekstil. Nah, di tekstil sendiri kita sudah tahu bahwa sandang itu memang kan kita membutuhkan produk tekstil ini sangat banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apalagi salah satunya di cleaning produk ini, yang mana itu sangat disposable produk ya Pak, yang maksudnya itu turnover-nya juga cukup sangat tinggi sekali, juga masih tergolong sektor fast moving consumer goods. Jadi artinya kebutuhan necessity untuk material terbarukan ini akan sangat dibutuhkan, dan ini juga merupakan sudah terjadi saat-saat sekarang ini. Dan juga salah satu informasi yang kita dapat di Uni Eropa itu mereka sudah memutuskan, artinya secara regulasi itu mereka sudah ketok palu bahwa di tahun 2023 paling lambat, sebenarnya mereka menargetkan tahun 2027, tapi karena pandemi mereka mundur sedikit di tahun 2030, bahwa nanti akan ada namanya DPP atau Digital Passport Product. Artinya seperti kita orang kalau ke Eropa kita perlu paspor. Nantinya produk yang akan masuk ke Uni Eropa itu juga perlu paspor yang menyatakan bahwa produk tersebut mempunyai kandungan paling tidak 30% material terbarukan. Nah, dua hal ini yang memang membuat target kita cukup ambisius di tahun ke depan, Pak, khususnya di tahun 2023 ini dengan target 2 kali lipat dari omset penjualan tahun 2022. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Anggun. Semakin menarik, semakin malam semakin bertambah Pak partisipannya. Jadi mungkin ya baru pulang kerja gitu kan Pak, baru ini. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lumayan banyak ya Pak. Dan nanti juga ini videonya akan di-share di YouTube-nya Syariah Saham dan juga mungkin di berbagai sosial media kita Pak. Jadi yang teman-teman tidak hadir hari ini atau malam ini karena ada kegiatan lain, masih bisa menyimak kembali apa yang kita bahas di malam hari ini.